Panjang bulan ini kita masih bicara tentang fruitful, Saudara, itu hidup yang berbuah, dan saya berdoa bahwa setiap orang Kristen dapat sepenuhnya sadar bahwa hidup yang berbuah bukan hanya tentang bagaimana kita itu sukses, bagaimana kita itu berhasil atau punya banyak berkat, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan kita. Saya selalu saya selalu berkata bahwa hidup orang percaya seperti ibarat pohon yang berbuah, dan setiap pohon yang berbuah itu tidak pernah pohon itu yang menikmati hasil dari buah itu, nggak pernah. Sebuah pohon yang berbuah, buahnya itu selalu dinikmati oleh orang lain, betul? Bukan oleh pohon itu sendiri, betul nggak? Demikian juga kita sebagai orang Kristen dipanggil bukan cuman berpikir tentang bagaimana kita bisa dapatkan berkat Tuhan, bagaimana kita bisa diberkati terus, tetapi semua kita tuh dipanggil untuk berpikir tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat, dinikmati oleh orang lain, dan bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, karena itu pagi hari ini saya ngajak saudara buka Alkitab kita di 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Mari saudara buka ayatnya, 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Sudah ketemu? 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Nah, sudah ketemu katakan amin. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama dua ayat ini. Mulai dari ayat 10, 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita bisa berbuah, yaitu dengan cara kita belajar untuk melayani dan memuliakan Tuhan kita. Karena betul saudara, sesungguhnya setiap kita itu pasti dipercayakan karunia untuk kita melayani. Maka tidak heran firman Tuhan berkata, disuruh dikatakan setiap orang, artinya semua kita, nggak ada yang terkecuali. Tidak ada anak yang disingkirkan oleh Tuhan. Semua kita sama, dikatakan semua kita itu pasti diberikan karunia yang diperoleh oleh tiap-tiap orang. Itu yang Tuhan nyatakan kepada kita. Artinya setiap kita pasti punya karunia, talenta, dan berkat yang unik yang Tuhan taruh pada kita, bukan untuk kita nikmati sendiri, melainkan untuk kita bisa melayani dan memberkati orang lain. Ngomong dulu kanan kiri, orang lain ngomong dulu katakan. Saudara pikirkan tuh baik-baik loh, setiap kita pasti punya karunia, talenta, berkat yang unik daripada Tuhan, yang Tuhan bukan cuma ingin kita nikmati sendiri, tapi untuk kita bisa melayani dan memberkati orang lain. Kita perlu sadar, ini yang penting. Semua itu bukan hak pribadi kita. Semua itu adalah sebuah tugas untuk kita bisa memberi dampak bagi orang lain. Bahkan semua karunia, talenta yang kita punya, itu bukan hasil usaha kita, bukan sekedar prestasi kita, karena kita pintar lalu kita bisa, karena kita punya bakat lalu kita bisa. Kita perlu sadar bahwa segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan bisa tarik kapan saja kalau kita tidak menjadi pengurus yang baik. Karena ini, fakta berikutnya dikatakan begini, sesungguhnya kita ini adalah pengurus, bukan pemilik. Dalam hal karunia, talenta, dan berkat, kita adalah pengurus. Dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai steward, bukan pemilik. Dan sebagai pengurus yang baik, artinya begini saudara, kalau kita pengurus yang baik, adalah seseorang yang menggunakan segala sesuatu yang dia telah dipercayakan kepada kita untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan yang ngasih. Betul nggak? Harusnya kita menggunakan semua itu untuk tujuan dari pemiliknya, yaitu Tuhan sendiri, bukan untuk kepentingan kita. Betul, bisa jadi kalau saudara nyanyinya bagus, entah di kamar mandi, atau saudara nyanyi di karaoke bagus,
itu menyenangkan hati saudara. Membuat saudara hilang stres. Betul. Tapi ingat, kita perlu sadar bahwa karunia itu diberikan Tuhan kepada kita. Bukan cuma untuk membuat kita jadi rilis stres. Bukan cuma sebagai kita bisa menikmati hidup. Tetapi Tuhan taruh itu untuk kepentingannya Tuhan. Dan karena itu kalau saudara masih ingat tentang perumpamaan tentang talenta, malah Matius 25. Tuhan dikatakan, Tuhan pengen kita menggunakan setiap talenta, tidak menyimpannya. Bahkan dikatakan Tuhan ingin kita mengembangkannya, bukan menyimpannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat, bukan cuma menikmati hidup, tetapi bisa melayani orang lain dan memberkati orang lain. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan rindukan kepada kita. Sekarang pertanyaan adalah sesungguhnya apakah semua kita sudah menggunakan karunia untuk melayani ini di dalam gereja maupun di luar gereja? Sudahkah kita gunakan apa yang kita punya, karunia, talenta, berkat untuk melayani sesama di dalam gereja maupun di luar gereja? Atau sampai hari ini kita masih sibuk menggunakannya hanya untuk kepuasan kita? Karena itulah yang terjadi. Waktu kita jatuh dalam dosa, semua kita itu menjadi kehilangan fokus yang harusnya pada Tuhan dan pada tugas kita. Waktu kita jatuh dalam dosa, membuat kita akhirnya kehilangan fokusnya adalah tentang diri kita sendiri. Yang Tuhan rindukan adalah setiap kita setelah kita dipulihkan Tuhan, kita menerima pengampunan, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, yang Tuhan mau adalah kita mengubah fokus itu kembali kepada Tuhan di atas dan kepada sesama kita. Itu yang Tuhan mau. Karena apa? Ini yang seringkali menjadi perdebatan. Dan kita perlu sadar, saudara. Sesungguhnya, semua kita adalah hamba Tuhan. Panggilan untuk menjadi hamba Tuhan adalah untuk setiap orang percaya. Bukan cuma untuk para pastor, saudara. Saya ingin saudara sungguh-sungguh dulu, sebelum saya jelaskan, saya ingin saudara sungguh-sungguh dulu ngomong sama orang depan saudara, belakang saudara, sampai kanan kiri saudara, ngomong, kita semua adalah hamba Tuhan. Beneran, nggak bercanda. Tuhan berkata dalam, kalau saudara baca di Ibrani, semua kitanya adalah imamat yang rajani. Semua kita adalah imam, semua kita adalah hamba Tuhan. Yang memang betul, tidak semua kita terpanggil menjadi pendeta. Nggak semua kita diberikan karunia untuk menjadi pastors. Tapi saudara perlu tahu, dikatakan firman Tuhan tadi adalah semua kita dikasih Tuhan karunia yang diperoleh oleh tiap-tiap orang, nggak ada kecuali. Untuk apa? Untuk kita melayani. Yang Tuhan rindukan adalah dalam sebuah gereja, adalah semakin banyak orang yang bukan cuma jadi penonton, tapi terlibat aktif melayani. Dan kalau saudara perlu tahu, contohnya begini, nonton sepak bola, itu nonton bulu tangkis, atau nonton apapun yang saudara suka, itu menyenangkan nggak saudara? Menyenangkan nggak? Kalau waktu tim yang kita bela kalah, kita sedih, tertekan. Tapi waktu dia cetak gol, dia cetak poin, kita semangat, betul nggak? Saudara sadar nggak? Yang kita terima, emosi, semua yang kita terima waktu kita lagi nonton, itu lebih menyenangkan lagi kalau kita tuh jadi pemainnya. Itu lebih deg-degan lagi waktu kita jadi pemainnya, bukan cuma jadi penonton. Dan saudara perlu tahu, yang Tuhan mau adalah setiap kita itu benar-benar melayani Tuhan, menjadi pemain, bukan penonton. Supaya apa? Saudara perlu tahu, tujuan akhirnya adalah bukan cuma sekedar kita menjadi berkat bagi orang lain, tapi supaya kita mengalami pertumbuhan rohani semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyerupai Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah waktu kita belajar melayani, dimulai dari di dalam gereja, dilanjutkan dengan di luar gereja. Yang Tuhan mau adalah kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyerupai Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Lalu apakah tidak ada berkat sama sekali buat kita yang pelayanan? Tentu saja tidak. Cuman kita perlu sadar bahwa berkat yang kita terima waktu kita melayani,
itu tidak boleh jadi tujuan akhir kita mau pelayanan. Kalau saya boleh ngomong, kata yang sering pakai adalah sesungguhnya begini, itu cuma efek samping waktu kita pelayanan, kita bakal diberkati. Amin. Karena begini, Saudara Saudara ingat nggak tentang kisah bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang? Pakai apa? 5 roti, 2 ikan. Lalu dibagi-bagi, betul? Setelah selesai dibagi-bagi, sisanya berapa bakul? 12. Yang bagi siapa? 12 murid. Waktu baca itu, saya selalu merasa, mengapa para murid yang bagi, yang melayani, itu mendapatkan satu bakul itu berarti besar loh, soalnya kan bakulnya bukan bakul kecil begini, bakulnya besar. Sementara orang-orang yang mereka layani, 5.000 orang itu, mereka terima berapa potong roti? Mungkin 3, 4, berapa potong ikan, mungkin sekitar itu. Tapi para murid, dikatakan masing-masing terima satu bakul, yang artinya prinsipnya begini, prinsipnya adalah setiap kita yang melayani, itu pasti lebih diberkati dibanding orang-orang yang kita layani. Amin? Amin? Tapi itu tidak pernah boleh jadi tujuan akhir kita. Saya selalu berkata itu adalah efek samping saja. Tujuan akhir kita mau pelayanan adalah apa? Karena kita mau semakin dekat dengan Tuhan, kita mau semakin menyerupai Dia, dan itu bakal membuat kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Yang paling penting, berikutnya adalah begini, kita harus melayani dengan karunia dan kekuatan daripada Tuhan. Karena seperti apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, di ayat 11, secara sederhana, cuman dibagi menjadi 2 kategori, yaitu karunia berbicara dan karunia melayani. Apa bedanya, Saudara? Karena berbicara, pertama adalah bicara tentang segala sesuatu pelayanan yang berkaitan dengan menyampaikan firman Tuhan. Contohnya berkhotbah. Contohnya mengajar, termasuk mengajar sekolah minggu. Termasuk contohnya waktu kita memberi nasihat rohani kepada orang, kita harus pakai dasarnya adalah firman Tuhan, bukan cuma kepintaran kita sendiri. Termasuk karena yang berbicara adalah setiap orang yang melayani dengan puji-pujian, WL, singer, pemusik, itu termasuk dalam karunia berbicara karena mengeluarkan suara. Betul? Asal lagu-lagu yang mereka pakai itu harus lagu yang punya dasar firman Tuhannya. Di gereja kita, pernah beberapa kali ada lagu yang pengen dinyanyikan lagu baru, tetapi akhirnya kita nggak bisa nyanyikan. Mengapa? Karena lagunya nggak punya dasar firman Tuhannya. Nggak bisa. Ini bicara tentang berbicara, dikatakan mari yang berbicara harus menyampaikan firman Tuhan. Lalu ada satu lagi, Saudara. Coba Saudara tebak. Apa yang Saudara bisa lakukan sebagai pelayanan? Selain berkhotbah, mengajar sekolah minggu, memberi nasihat, memuji Tuhan. Apa karunia yang semua orang Kristen pasti bisa lakukan, meskipun dia nggak bisa khotbah, karena memang tidak semua orang pasti bisa khotbah, meskipun dia nggak bisa nyanyi, karena tidak semua orang bisa nyanyi, meskipun dia nggak bisa menjadi pemberi nasihat yang baik, tapi ada satu hal yang Saudara bisa lakukan dalam karunia berbicara, yang semua orang Kristen pasti bisa. Layanan apa? Apa? Penyambut. Penyambut, berbicara, ya boleh juga. Ya, kayaknya lebih tepat melayani menurut saya. Apa, Saudara? Yang orang Kristen pasti semua bisa. Apa? Betul. Tepuk tangan buat Los Hakim, tepuk tangan. Berdoa. Semua kita harusnya bisa berdoa, betul? Betul nggak? Dan itu bicara dong. Termasuk bagi kita yang bahkan sedang sakit, yang sudah lanjut usia, kita bisa tetap berdoa. Waktu kita bahkan lemah tubuh, Saudara bertanya, "Saya bisa pelayanan apa?" Kita selalu bisa melayani Tuhan dengan menyediakan waktu untuk berdoa bagi orang lain.
Siapa yang harus kita doakan? Yang pasti, mulai dari pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, itu wajib. Lalu saudara bisa doakan siapa? Doakan untuk hamba Tuhan saudara, gereja saudara. Doakan buat pergumulan mereka, kebutuhan mereka. Doakan agar setiap hal mereka bisa lalui dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara bisa doakan untuk orang-orang yang sakit yang saudara kenal. Saudara bisa doakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang nampak. Saudara perlu tahu, setiap kita bisa melakukan karunia ini, berbicara, setidaknya dengan cara berdoa. Tentukan satu waktu di rumah, lalu doakan orang-orang. Kapan ada orang yang melakukannya waktu dia doa makan siang? Ditanya, "Kenapa sih kalau kau doa makan siang lamonian?" Karena harusnya kalau cuma doa sebelum makan gampang kan? Tuhan Yesus, aku mau makan, Tuhan berkati, amin. Tapi ada orang-orang yang melakukan pelayanan ini dengan cara apa? Sebelum dia doa makan siang, dia doakan dulu buat anaknya, keluarganya, pasangannya, gerejanya. Dan nggak perlu saudara nggak perlu 1 jam, nggak perlu, nanti makanannya hilang dari meja, nggak usah. Ambil waktu saja, belum tidur, atau waktu saudara pagi bangun, semua kita bisa melayani dengan cara ini. Yang kedua, itu bicara soal karunia melayani. Karunia melayani berkaitan dengan tindakan nyata dalam membantu dan melayani orang lain. Nah, tadi saya sudah ngomong tentang ini kita harusnya lakukan dengan pelayanan di dalam gereja ataupun di luar gereja. Kalau saudara masih ingat, saya sudah ngomong ini berkali-kali selama 18 tahun terakhir, yaitu ibadah. Sekarang nih, dari jam 10 sampai jam 11, itu seharusnya cuma adalah latihan daripada kita beribadah setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Saudara masih ingat saya ngomong itu? Di sini kita belajar tentang menyembah Tuhan, kita belajar tentang mendengarkan Tuhan, kita belajar tentang memberi kepada Tuhan. 1 jam ini di hari Minggu itu cuma latihan tok tentang ibadah yang kita lakukan dari Senin sampai Sabtu sepanjang hidup kita. Betul? Sama juga pelayanan sesungguhnya adalah juga latihan. Bagaimana kita bisa hidup melayani di luar gereja dari Senin sampai Sabtu. Karena waktu di dalam pelayanan kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kita belajar tentang menolong orang lain. Kita belajar bertindak dalam kemurahan hati. Kita belajar tentang memperhatikan orang yang lemah dan terluka. Dengan apa yang kita punya dan kita bisa. Nah, saudara perlu tahu, semua hal ini sesungguhnya kita bisa lakukan tidak cuma di hari Minggu, tetapi setiap hari. Amin? Amin? Karena itu, kita semua perlu belajar untuk melayani. Dan kita perlu melakukannya. Yang terpenting adalah firman Tuhan katakan, mari kalau saudara melayani, lakukanlah dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Dalam pelayanan, kita bisa merasa lelah, kecewa, bahkan ada yang frustasi. Waktu apa? Waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam pelayanan, kita bisa merasa terbeban, berat, keberatan, waktu kita melayani dengan kekuatan kita sendiri. Tapi saudara perlu tahu, kalau kita belajar untuk mengandalkan kekuatan Tuhan waktu kita melayani, di dalam gereja maupun di luar gereja, kita bakal selalu punya hikmat baru, energi baru, yang membuat kita punya sukacita baru, sehingga kita selalu bisa berdampak bagi orang-orang yang kita layani. Kuncinya cuma satu, saudara. Kita cuma perlu belajar bahwa melayani adalah bukan beban, tapi kehormatan.
kesempatan istimewa daripada Tuhan. Supaya kita apa? Sekali lagi, kita belajar bertumbuh secara rohani, kita belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan setiap kita Tuhan rindukan, dimanapun kita berada. Pada hari Senin, pada hari Kamis, pada hari Jumat, yang Tuhan mau adalah kita itu jadi berkat bagi semua orang yang ada Tuhan taruh dalam jangkauan kita. Amin? Amin? Saya berdoa, orang-orang yang merasakan pelayanan saudara, pertama-tama adalah orang di dalam rumah saudara. Saya berdoa, tidak ada dari ponakan saudara, sepupu saudara, yang kalau saudara datang, mereka semua kabur. Tapi mereka senang saudara datang, hadir. Saya berdoa, termasuk meskipun karunia saudara adalah menasihati orang. Dan menasihati orang itu berarti kadang-kadang kita perlu marah-marah kepada orang. Betul nggak? Tetapi orang bakal malah cari saudara untuk dimarahin, bukan menjauhi saudara. Amin? Amin? Ngomong dulu kanan kiri sekali lagi. Kita semua hamba Tuhan. Dan karena itu yang terakhir. Ingat, ayat 11 mengatakan, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. Tujuan utama kita melayani adalah untuk hidup kita menyenangkan Tuhan. Tujuan utama kita hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Sebenarnya memang saudara harusnya kita jadi orang yang sama. Di hari Minggu maupun di hari Senin. Seharusnya sepanjang Senin sampai Minggu, kita bakal jadi orang yang sama. Harusnya hidup kita di dalam pelayanan, di atas panggung, di dalam kelas, bakal menjadi orang yang sama waktu kita enggak di bawah, waktu kita lagi di luar kelas, di bawah panggung. Kita harusnya menjadi orang-orang yang perkataannya, tindakannya, kasihnya, bantuannya, bakal membuat orang melihat Tuhan, memuliakan Tuhan. Ingat saudara, namanya pelayanan, itu tidak pernah untuk kepuasan kita, apalagi untuk keuntungan kita. Pelayanan tidak pernah soal menikmati atau tidak pelayanan itu. Namanya pelayanan. Karena saudara tahu siapa yang melayani kita? Tuhan Yesus. Betul? Dan apa yang Yesus lakukan bagi kita? Dia yang kita rayakan pada Jumat Agung apa? Dia disalib. Menurut saudara, apakah disalib itu pelayanan yang nikmat? Dipaku di tangan dan kaki, nikmat? Tidak. Betul. Pelayanan tidak pernah soal nyaman atau nikmat atau tidak. Seperti teladan Tuhan. Pelayanan adalah bicara soal memberi yang terbaik yang kita bisa. Dengan membayar harga. Termasuk tidak nyaman yang harus kita lalui. Saudara tahu, saya bersyukur bahwa gereja kita itu dibangun oleh banyak orang. Bukan cuma oleh para hamba Tuhan. Saudara perlu tahu, ibadah ini bisa berjalan karena ada tim ibadah yang harus pelayanan. Mereka harus datang lebih awal. Dengerin lagu dulu sebelumnya, belajar dulu lagunya. Mereka membayar harga untuk memberikan yang terbaik. Guru-guru sekolah minggu, saya bersyukur mereka adalah orang-orang yang nggak ada lagi itu sekarang yang datang di hari Minggu lalu ngomong, kita ngajar apa hari ini? Zaman dulu pernah kejadian. Zaman dulu sekali. Saudara perlu tahu sekarang guru-guru sekolah minggu kita, mereka siapkan apa yang bisa dilakukan, bahan pengajaran. Bahkan ada yang cerita sampai udah ngantuk-ngantuk malam-malam udah kelihatan lagi bikin persiapan. Mengapa itu dilakukan? Karena kita mau teladani Tuhan, memberi yang terbaik dengan membayar harga. Itulah teladan kita. Itulah yang Tuhan mau. Karena itu saudara, sekali lagi, saya ingin tutup ini dengan ajakan buat saudara.
Mulailah melayani. Mulai dari dalam gereja, lalu lanjutkan di luar gereja. Saudara perlu tahu, kita butuh banyak orang dalam pelayanan. Saudara tahu, penyambut itu butuh selalu orang yang baru. Yang jaga soundman di belakang butuh orang baru. Setiap kita selalu butuh orang baru. Yang jaga komputer, WL, singer, pemusik. Kalau saudara yakin saudara lebih pintar daripada mereka nyanyi, silakan maju dan pelayanan. Supaya apa? Suara saudara bukan cuma dapat skor 100 di ruang karaoke, tapi memberkati orang-orang di dalam ibadah Tuhan. Amin. Kalau saudara yakin saudara bisa mengajar anak-anak dengan baik, ayo jadi guru sekolah minggu, asisten guru, pemimpin komsel. Saudara perlu tahu, ini bukan cuma soal gereja menghemat duit, lalu banyak orang pelayanan. Ini nggak pernah soal itu. Ini adalah soal tentang kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita membayar harga, kita meneladani Yesus Kristus yang disalib. Itulah mengapa kita melayani. Karena Yesus pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah sepanjang bulan ini kami belajar tentang hidup yang berbuah. Kami sadar, itu bukan cuma soal bagaimana kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Saya berdoa bahwa ada banyak orang yang sudah pelayanan di dalam gereja kita. Kita bersyukur buat itu. Tapi yang Tuhan rindukan adalah setiap kami tidak bakal menjadi cuma sekedar menonton, tapi terlibat, menjadi pemain. Untuk apa? Memuliakan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan menjadi berkat. Dan saya berdoa bahwa kami bakal melayani bukan cuma di dalam gedung gereja, tapi dari Senin sampai Sabtu, sampai Minggu lagi, kami bakal jadi orang-orang yang menjadi berkat, memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, Tuhan gerakkan kami, Tuhan lembutkan hati kami, supaya kami rela membayar harganya untuk memuliakan Tuhan. Ini kami semua Tuhan Yesus, dalam Yesus yang berdoa, sama kita katakan, amin.